Tidak ada jalan mudah mencapai cita-cita yang besar. Demikian ungkapan lama yang akan terus relevan untuk dijadikan pelajaran. Sejarah menunjukkan betapa Indonesia harus melewati sekian peristiwa penuh duka dan nestapa. Dimulai sejak masa awal para penjelajah Eropa ke bumi Nusantara, era penjajahan kolonialisme, bahkan sampai saat bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Soekarno, proklamator kemerdekaan negeri ini, kelak kemudian menyatakan betapa perjuangannya lebih mudah karena mengusir penjajahan. Sementara perjuangan selanjutnya akan lebih sulit karena melawan sesama bangsa Indonesia sendiri. Pidato Bung Karno dalam peringatan Hari Pahlawan tahun 1961 itu menjadi catatan penting perjalanan negeri ini. Sejarah pergolakan dan perang saudara. Sejarah Indonesia yang penuh air mata dan darah. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, sosok kelahiran Jawa Timur ini, adalah putra seorang mantri, satu dari sekian lapis kecil pegawai pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Latar belakang keluarga priyayi yang demikian itu memungkinkan Kartosuwiryo memasuki bangku pendidikan formal. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia berhasil menapaki jenjang pendidikan tinggi di Netherlands Indisch Artsen School atau Sekolah Dokter Hindia Belanda, Surabaya. Kartosuwiryo tidak menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Arus zaman kebangkitan nasional di awal abad 19 membawa Kartosuwiryo menjadi aktivis pergerakan. Selain terlibat dalam organisasi Young Java, ia juga berguru dan tinggal di rumah kontrakan Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah tokoh besar pergerakan yang oleh Belanda dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Di rumah pemimpin Serikat Islam inilah Kartosuwiryo bersinggungan dengan anak-anak muda yang kelak menjadi tokoh penting negeri ini. Mulai dari Soekarno yang kelak kemudian mengusung ide nasionalisme, sampai Musso yang mengibarkan ideologi kiri atau komunisme. Nama Kartosuwiryo mendapat perhatian besar di kalangan aktivis pergerakan dengan konsep hijrah yang diusungnya pada Kongres PSII pada tahun 1936. Selain itu, Kartosuwiryo juga mendirikan sebuah faksi yang disebut Sufah Institute. Lembaga pendidikan kader ini dibangun oleh Kartosuwiryo di kampung istrinya di daerah Malangbong, Garut. Penggalangan kekuatan berbasis agama ini berlanjut seiring kedatangan Jepang yang mengusir kolonialis Belanda. Armada Dai Nippon secara dramatis mengubah tatanan sosial dan politik yang semuanya diarahkan untuk kepentingan perang. Ketika mulai terdesak di berbagai medan pertempuran, Jepang kemudian membentuk rupa-rupa organisasi militer
dan semi-militer sebagai pasukan cadangan. Dari kelompok Islam, berdirilah Laskar Hizbullah dan Fisabilillah, juga laskar-laskar bersenjata lainnya. Kartosuwiryo adalah satu dari sekian tokoh Islam yang memimpin laskar bersenjata di masa Jepang ini. Kelak, laskar-laskar bersenjata inilah yang berjuang melawan Nika Belanda yang datang untuk menjajah kembali negeri Indonesia yang telah merdeka. Yang saya ingat betul di zaman revolusi, dia adalah salah seorang pimpinan Partai Masyumi. Apakah dia pernah tinggal di Jogja di zaman revolusi, saya tidak tahu betul. Tetapi dia kan kegiatannya di daerah Garut, Malangbong kalau nggak salah. Dia mendirikan di situ semacam sekolah, semacam sufa apa namanya. Jadi artinya banyak anak buahnya, muridnya begitu. Ketika revolusi itu dia menjadi menonjol karena ketika Jogja sudah diduduki oleh Belanda, itu serangan kedua, aksi polisionil kedua, kan pemimpin Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta, sejumlah menteri itu ditangkap Belanda, Jogja diduduki, dan orang-orang ini dibuang ke Sumatera. Tafsiran Kartosuwiryo mengenai keadaan itu, Indonesia sudah habis. Presidennya, wakil presidennya, menteri-menterinya sudah ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Sumatera. Okay. Jadi Kartosuwiryo merasa dia tidak melanggar apa-apa kalau dia mendirikan negara baru, dan negara itu adalah berdasarkan Islam. Indonesia yang menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sesungguhnya melewati perjalanan penuh warna. Sedari mula, Belanda sama sekali mengabaikan kemerdekaan negeri ini. Segera setelah Jepang menyerah kalah, seketika itu juga Belanda mendaku kembali kawasan Nusantara sebagai koloni mereka. Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka, tak sudi kembali jadi tindasan penjajahan. Dan perang pun kembali terjadi di berbagai wilayah, bagai tak akan usai sudah. 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia. Belanda sendiri menamakan gerakan ini sebagai aksi polisionil, yaitu kebijakan penegakan ketertiban di wilayah dalam negeri sendiri. Gerakan dan penamaan aksi demikian ini tidak lain adalah delusi yang mengabaikan kedaulatan pemerintah Indonesia, sebagaimana yang telah diakui Belanda dalam perjanjian Linggarjati. Aksi Belanda ini mendapat reaksi keras dan ditentang oleh dunia internasional, terutama India dan Australia. Demikian juga dengan sekutu utama Belanda sendiri, yakni Amerika dan Inggris, yang nyata-nyata tidak menyukai aksi yang dilakukan secara sepihak oleh Belanda ini. Perserikatan bangsa-bangsa segera turun tangan dan menghimbau untuk diadakannya gencatan senjata. Sejarah hitam Perang Dunia Kedua yang menjadi landasan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki misi besar penyelesaian konflik antar negara melalui jalan damai. Sejarah segala jenis konflik bersenjata bisa menjadi bibit dimulainya kembali Perang Dunia.
Itulah sebabnya Dewan Keamanan PBB segera membentuk Komisi 3 Negara untuk menengahi pertikaian Indonesia dan Belanda. Setelah melalui proses yang panjang dan alot, akhirnya pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville disetujui oleh seluruh pihak. Persetujuan ini mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai Garis Van Mook. Garis Van Mook menjadi syarat mutlak yang harus diterima pemerintah Indonesia untuk menyerahkan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda melalui agresi militer mereka. Dalam kenyataan di lapangan, wilayah di belakang Garis Van Mook sesungguhnya masih dikuasai oleh pihak Republik. Akibatnya, wilayah Indonesia tinggal tersisa di sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Perjanjian Renville bagi kalangan yang anti kompromi dengan penjajah merupakan sebuah keputusan yang tidak bisa diterima. Di kancah politik, perpecahan dan kabinet pemerintahan jatuh oleh oposisi. Di kalangan pejuang dan laskar bersenjata, perbedaan jalan perjuangan itu bahkan meletus menjadi pemberontakan. Cikal bakal DITI itu ya tentara Hizbullah mereka tuh. Mereka tahun 45 sampai tahun 47 itu ikut terlibat dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia melawan agresi militer Belanda satu dan agresi yang kedua. Orang yang tidak setuju dengan penyerahan Jawa Barat, nah inilah yang bergabung dengan DITI. Karena dianggapnya di sini ada kekosongan kekuasaan Jawa Barat itu, maka dideklarasikan, diproklamirkanlah negara Islam Indonesia dengan basis militernya namanya Tentara Islam Indonesia. Nah, sebagian besar orang Tasik itu ya, yang kebetulan basicnya Hizbullah itu isinya adalah para kiai dan santri, itu masuk di sana di Tentara Islam Indonesia dan mendukung DITI. Perjanjian Renville memaksa Republik Indonesia menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada Belanda. Dalam situasi inilah, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Deklarasi pendirian NII ini diumumkan di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kabupaten Tasikmalaya. NII juga menyebutkan bahwa wilayah kedaulatannya meliputi seluruh Indonesia. Negara Islam Indonesia ini disebut juga sebagai Darul Islam atau DI dengan pasukan yang diberi nama Tentara Islam Indonesia atau TII. Itulah sebabnya sejarah mencatat pemberontakan ini sebagai DITII. Perkembangan perlawanan Darul Islam itu ditentukan oleh keberadaan Kartosuwiryo ada di mana saat itu ya. Saat itu Kartosuwiryo ada di Garut gitu kan, ada di Garut, terus dia kemudian menghindar ke wilayah Cigalontang di Tasikmalaya. Di sana dia memproklamasikan negara Islam Indonesia. Jadi pertama kali Darul Islam ini berkembang itu memang dari wilayah Priangan Timur ini, wilayah ketika negara Islam Indonesia mulai dibentuk, mulai dilahirkan, dan ini disambut hangat oleh orang-orang sekitarnya gitu, oleh orang-orang sekitar wilayah tersebut, misalnya Garut, Ciamis, Tasikmalaya sudah tentu saja gitu di situ. Itu yang secara ideologis memiliki kesamaan pendapat dengan Pak Harto gitu ya, Pak Imam Kartosuwiryo seperti itu. Jadi
kemudian ini meluas lagi ke Cianjur, ke Sumedang, karena di situ kan banyak kader-kader Hizbullah, kader-kader Sabilillah yang secara ideologis juga berkaitan dengan Kartosuwiryo, seperti Haji Zainal Abidin misalnya, terus Sanusi Partawijaya dan Gojim sendiri gitu kan, terus Ajengan Hoer dan segala macam, itu merupakan orang-orang yang secara ideologi sangat percaya dan meyakini apa yang dibawa oleh Kartosuwiryo itu sebagai sebuah keyakinan politik yang harus dijalankan. Keberadaan negara Islam Indonesia yang dicetuskan Kartosuwiryo mendapatkan momentum dengan kekosongan pemerintah dan tentara Indonesia di Jawa Barat. Kawasan ini, sesuai perjanjian Renville, berada di bawah kekuasaan Nika Belanda. Selain itu, pemerintah Indonesia yang berpindah ke Yogyakarta sedang habis-habisan menjaga kelangsungan hidupnya. Tekanan politik dan blokade ekonomi Nika Belanda sungguh-sungguh menyulitkan Indonesia yang kala itu berdiri sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Belanda yang telah berhitung matang dan terencana akhirnya melancarkan serangan pamungkas mereka untuk menghabisi Indonesia. 19 Desember 1948, militer Belanda menjalankan Operasi Krai. Misi dari operasi militer ini adalah untuk merebut ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, menangkap pemimpin politik, dan menghancurkan kekuatan tentara Republik. Akhirnya, menguasai kembali Indonesia, yang berarti Republik Indonesia dihapuskan dari peta dunia. Akan tetapi, rencana Belanda itu menemui kegagalan. Jenderal Besar Sudirman menolak menyerah. Melalui pemancar RRI, Sudirman justru memerintahkan seluruh tentara Republik untuk melakukan perang gerilya. Komando perang itu disebarkan sebagai perintah kilat nomor 1. Agresi militer Belanda itu telah diperhitungkan jauh-jauh hari, termasuk dengan rencana pasukan hijrah divisi Siliwangi yang segera menyusup kembali ke daerah Jawa Barat untuk melakukan taktik perang gerilya. Menjadi kontroversial karena ketika Siliwangi yang sebagai akibat Renville itu kan hijrah ke Jawa Tengah, wilayah Republik, itu kan kembali ke Jawa Barat, tentara divisi Siliwangi. Nah itu mereka berhadapan dengan DITI. Karena DITI tidak mengakui mereka lagi. Mereka mengatakan Indonesia itu udah menyerah, udah bubar. Jadi mereka tidak mengakui lagi TNI yang kan sudah menyerah nih. Presidennya, wakil presidennya, menteri-menterinya, dan panglima tentaranya sudah bergerilya. Ya, Bapak Dirman kan bergerilya. Ceritanya. Jadi terjadilah masalah antara pertempuran-pertempuran antara TNI yang balik dari Jawa Tengah, dan konflik senjata itu berlangsung lama. Sampai tahun berapa itu, 60 sekian lah kalau nggak salah. Jadi lama sekali terjadi konflik bersenjata antara DITI melawan Siliwangi. Pasukan Siliwangi melakukan perjalanan panjang yang diberi nama
Long March Siliwangi dengan sandi Aloha. Di sisi lain, Nika Belanda tidak tinggal diam. Mereka terus memburu dan menyerang pasukan Siliwangi. Perjuangan berat itu seakan tiada akhir. Bahkan ketika pasukan Siliwangi memasuki kawasan Jawa Barat, daerah operasi lama mereka, gejolak politik nasional meluncurkan konflik di antara anak-anak bangsa sendiri. Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesia yang dibentuk Kartosuwiryo yang dikenal sebagai gerakan DITII merajalela di Jawa Barat. Wilayah yang ditinggalkan ketika terpaksa hijrah ke Jawa Tengah itu kini jadi rimba baru perjuangan pasukan Siliwangi. Jawa Barat bersalin rupa menjadi medan pertempuran segitiga antara pasukan Siliwangi TNI, DITII, dan Nika Belanda. Priangan bumi Pasundan sedari dulu memiliki posisi istimewa. Kawasan ini dipenuhi oleh perkebunan-perkebunan besar, daerah penghasil beras, juga kota-kota pelabuhan dan pusat ekonomi. Potensi besar ini nyatanya hanya membawa rakyat kebanyakan berada dalam jurang penderitaan. Konflik bersenjata dan pertempuran terus terjadi di antara pihak-pihak yang berebut kepentingan. Perang segitiga antara TNI, DITII, dan Nika Belanda terus berlangsung sampai bulan Desember 1949. Ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia di konferensi Meja Bundar, pemerintahan sah Indonesia dikembalikan dalam bentuk Republik Indonesia Serikat dan kemudian kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Kartosuwiryo itu berhubungan baik dengan Pak Dirman. Dan ketika Kartosuwiryo mulai gerakannya itu tidak menjadi soal dengan Pak Dirman. Karena understanding-nya TNI adalah kita sama-sama menghadapi Belanda. Jadi pada mulanya itu tidak jadi soal. Karena mereka sama-sama melawan Belanda. Tapi kemudian kan kita tahu ada KMB, Konferensi Meja Bundar. Dan akhirnya tahun 49 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya melalui proses. Mula-mula yang diakui negara federal Republik Indonesia Serikat. Tapi kan tahun 50 negara federal itu bubar menjadi NKRI. Nah, Kartosuwiryo tidak berubah. Tetap memperjuangkan negara Islam sebagai unit politik untuk menggantikan Republik Indonesia yang di mata Kartosuwiryo sudah menyerah ketika Jogja diduduki tahun 48. Pak Dirman lari bergerilya ke hutan. Presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat politik Republik Jogja itu ditawan oleh Belanda. Itu ditafsirkan oleh Kartosuwiryo, udah menyerah itu Indonesia. Republik Indonesia udah bubar. Dia bikin DITII. Tapi ketika terjadi perubahan politik, Republik Indonesia itu melalui KMB akhirnya diakui oleh Belanda dan akhirnya kembali menjadi NKRI tahun 50. Kartosuwiryo bertahan terus dengan DITII-nya. Akhirnya musuhnya dia adalah Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan daerah bergerilyanya itu kan Jawa Barat. Nah, kita harus ingat bahwa selain Jawa Barat, ada pengaruh Kartosuwiryo di Sulawesi Selatan, DITII Karmuzakan. Ada pengaruh pengikut di Kalimantan, Ibnu Hajar. Kemudian berkembang pula di Aceh.
Konferensi Meja Bundar memang membawa Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya berdaulat. Namun tahun 1950-an adalah periode pancaroba yang luar biasa. Dunia internasional mulai memasuki masa perang dingin pasca Perang Dunia Kedua. Antara blok barat dan blok timur yang saling berebut pengaruh untuk menyebarkan ideologi mereka masing-masing antara kapitalis dan komunis. Di dalam negeri, pertarungan yang tak kalah sengit juga terjadi. Mulai dari kubu komunis dan kiri berhadapan dengan kelompok agama, sampai kelompok militer yang sedang mencari posisi baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa itu. Situasi yang demikian ini semakin rumit dengan kian besarnya kekuasaan Soekarno yang setelah Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, kini menjadi perumus realitas tunggal kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat yang sama, perekonomian bangsa dan seluruh rakyat Indonesia belum lagi beranjak dari kemiskinan dan penderitaan. Dengan segala kekusutan yang demikian ini, DITII terus bergerak dan meruyak, menciptakan kekacauan dan kerusakan di bumi Priangan. Asumsi dasar tentara Indonesia, ini kan DITI ini orang Islam, orang Indonesia. Islam tapi orang Indonesia. Jadi berbagai cara, buju apa begitu, tidak selesai-selesai juga. Sehingga daerah Jawa Barat itu kacau. Anda jangan bayangkan TNI Indonesia waktu itu sudah canggih seperti sekarang. Belum. Peralatan tentara kita waktu itu masih kebanyakan peninggalan Belanda sebagai hasil kesepakatan KMB. Jadi Belanda pergi, itu kan kapal perang yang kita pakai waktu itu. Kita belum punya beli kapal perang bekas Belanda, tank-tanknya bekas Belanda, senjata-senjatanya bekas Belanda. Jadi tingkat militer kita, pertahanan kita tidak jauh beda dengan DITII. Gitu. Setelah berkembang lama begitu, persenjataan kita sudah mulai bisa beli. Jadi kita bisa menghadapi DITII. Wilayah Jawa Barat bagian timur, yakni Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran, dikenal sebagai kawasan Priangan Timur. Secara geografis, Priangan Timur dikelilingi perbukitan dan pegunungan. Sementara masyarakatnya dikenal memiliki kultur keagamaan yang kental. Di lingkungan yang demikian inilah DITII menjalankan aksi mereka. Kenapa disebut sangat kuat? Karena setiap bisa dikatakan setiap 10 orang penduduk Priangan Timur itu bisa dikatakan 8 orang memihak kepada Darul Islam. Jadi cerita-cerita sekitar pemihakan mereka kepada Darul Islam dan bagaimana mereka simpati memberikan logistik dan memberi petunjuk terhadap gerakan Tentara Nasional Indonesia dari kota terus menjadi informan, itu merupakan sebuah hal yang biasa di Priangan Timur sampai saat ini. Mereka tidak segan-segan untuk menceritakan dengan bangga malah bagaimana keterlibatan mereka mendukung Darul Islam. Bahkan orang-orang yang terlibat jadi Tentara Islam Indonesia sendiri pun tidak pernah ragu-ragu dan tidak pernah takut seperti di daerah Cianjur Sumedang yang masih takut-takut ketika mengaku sebagai Darul Islam gitu ya, sebagai mantan anggota Darul Islam. Kalau di Priangan Timur itu sebagai sebuah hal yang biasa. Itu kejadiannya mirip seperti di Aceh ketika
masyarakat sebagian besar mendukung gerakan Aceh Merdeka gitu kan. Nah ini juga terjadi di Priangan Timur. Priangan Timur merupakan basis yang kuat sehingga ketika kekuatan pemerintah yang diwakili oleh TNI ingin masuk ke sana, itu seperti memasuki sebuah gudang peluru yang siap meledak gitu. Dan itu menjadikan mereka sendiri ada dalam situasi yang sangat dilematis. Di lain pihak ini merupakan rakyat Indonesia, tapi di lain pihak mereka mendukung para pemberontak. Jadi situasinya memang secara teritorial wilayah Priangan Timur memang meminjam istilah Pak Saidiman itu perlu dibina secara khusus. Akhir tahun 1950-an, perlawanan DITII semakin keras. Pihak Republik mesti berusaha keras untuk mendeteksi keberadaan anggota DITII yang sangat mudah berbaur dengan masyarakat setempat. Karena masyarakat di sana itu memiliki ikatan kuat dengan gerilyawan Darul Islam, jadi orang-orang hutan, istilah orang-orang Ciranca itu kepada gerilyawan Darul Islam itu, orang-orang hutan itu masih memiliki hubungan keluarga ya. Ada yang anaknya, ada yang bapaknya, ada yang pamannya, ada yang cucunya, mungkin ya seperti itu. Jadi mau tidak mau sebetulnya bantuan yang diberikan oleh mereka kepada gerilyawan Darul Islam itu bukan bantuan yang sifatnya ideologis, tetapi mungkin sifatnya itu hanya ikatan emosional karena mereka ingin membantu saudaranya, ingin membantu anaknya supaya tidak kelaparan, mereka memberikan logistik itu. Nah, itu dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dimasukkan ke tempat tempat ikan gitu ya, tempat mengambil ikan, terus dibuat juga kalau di kampung itu ada namanya kohkol gitu ya. Jadi kentongan kecil gitu ya dimasukin ke sana, dan tidak jarang itu diketahui oleh tentara, dan itu akan menimbulkan masalah kalau diketahui. Hal itu pernah terjadi ketika seorang perempuan membawa makanan dalam bagian tubuhnya, itu terdeteksi oleh tentara, hingga tentara kemudian mengumpulkan semua perempuan yang ada di camp Ciranca itu di suatu lapangan poli, lalu menelanjangi mereka, dan disitulah terjadi praktek-praktek pelecehan dan pelanggaran HAM. Bagai pelanduk yang mati di antara dua gajah. Itulah nasib orang-orang biasa di tengah pertarungan tokoh-tokoh besar negeri ini. Rakyat kebanyakan itu seringkali menjadi sasaran tembak karena ikatan keluarga dan sanak famili. Hubungan kemanusiaan yang jauh dari urusan ideologi dan politik pemerintahan. Ya, begitu Kamp Ciranca didirikan di wilayah Desa Tawang pada saat itu, orang-orang mulai merasa terbatas gerakannya di daerah itu ya. Dengan sendirinya kekuatan Darul Islam, para gerilya Darul Islam yang selalu mendapatkan logistik dari Desa Tawang itu tidak bisa lagi bebas untuk datang ke sana. Karena di situ ada tentara, ada camp tentara. Ditambah dengan adanya intimidasi dan upaya-upaya untuk membongkar jaringan-jaringan DI yang dilakukan oleh tentara sendiri lewat lewat interogasi, lewat penyekrinan gitu ya, terus lewat litsus segala macam. Nah, ini yang menyebabkan situasi di sana itu menjadi mencekam ketika diadakannya Kamp Ciranca di sana. Ditambah dengan adanya tindakan-tindakan yang cukup keras. Misalnya pihak tentara pada saat itu tidak akan segan-segan untuk menembak mati penduduk yang diindikasikan
memiliki hubungan dengan para gerilyawan Darul Islam. Perang adalah wujud nyata terulangnya hukum rimba. Siapa yang kuat, merekalah yang akan jadi pemenang. Demikian juga dalam perang saudara yang berkepanjangan ini. Rakyat biasa harus menentukan pilihan yang realistis jika tidak ingin jadi korban berikutnya. Mereka tidak lagi mau melihat anaknya tewas di depan mata, terjadi pemerkosaan, terjadi perebutan, dan perebutan sumber daya gitu kan. Dan mereka pun lelah untuk menjadi pengungsi. Bayangkan setiap ada penyerangan dari Darul Islam itu akan menimbulkan pengungsian besar-besaran ke kota gitu. Dan di kota pun belum tentu juga ada penampungan-penampungan yang membuat mereka itu bisa nyaman. Mereka kan seperti tipikal orang Sunda ya, mereka tuh senang di kampung sendiri gitu ya. Jadi mereka akhirnya memilih jalur pragmatis. Siapa yang berkuasa hari ini, mereka akan dukung gitu. Itu yang terjadi di Priangan Barat dan Priangan Tengah. Jadi faktor ideologis terkalahkan oleh faktor-faktor pragmatis akhirnya. Ini juga dipengaruhi juga dengan upaya yang dilakukan oleh tentara Siliwangi juga yang melakukan pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan dari hati ke hati dengan rakyat dan meyakinkan rakyat bahwa apa yang dibawa oleh DI itu tidak akan pernah bisa menyejahterakan hidup mereka, dan mereka pun kemudian menurunkan tensi perang mereka sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM itu ditekan. Jadi Kolonel Ibrahim Aji pada saat itu mengatakan bahwa siapa yang melakukan pelanggaran terhadap rakyat, maka dia adalah musuh rakyat, termasuk tentara sendiri. Kalau melakukan pelanggaran, maka dia akan dihukum. Seperti itu. Dan itu yang menyebabkan rakyat simpati terhadap Siliwangi. Dan kebalikannya terhadap Darul Islam yang kemudian secara personil dan secara amunisi mulai berkurang, mereka semakin panik dan kalap gitu ya, akhirnya melakukan perampokan, melakukan tindakan-tindakan yang justru itu membuat blunder buat mereka sendiri. Itu menyebabkan simpati rakyat menjadi berkurang dan malah menjadi lenyap seperti itu. Maka pertarungan terakhir adalah pertarungan mencari simpati, dan itu dimenangkan oleh Republik Indonesia.